Masyarakat Kedang mah sudah sabar. Yang tidak sabar kan orang yang punya tujuan politik lain, ya toh. Karena air sudah sampai di Kedang, ya, toh. Air kan sudah sampai di atas, sudah sampai, hanya bertahan karena persoalan pertama kan listrik ini kan instansi vertikal. Nah, mereka punya skema, ada yang kita satukan skema itu. Jalan. Yang kedua, jaringan dirusakkan oleh orang. Nah, kita tidak ikut bertanggung jawab semuanya. Hari ini sudah direncanakan untuk saya dan dinas PU, ya, dengan beberapa dinas yang mendampingi saya, camat, kepala desa, ya, khususnya di Omesuri, untuk melakukan kerja bakti pemasangan pipa-pipa air yang sumbernya dari air Weilaing sama Sawe. Jadi tadi sudah kita mulai sisir dari bak ke arah Omesuri ke pesisir. Nanti kita ada tindak lanjut lagi ke arah yang Buya Suri yang ke atasnya. Tadi sebelah, kalau kita berhadapan dengan bak, kita ke kiri. Nanti berikutnya berarti kita ke kanan. Bukan tidak ada biaya, ini kan memotivasi bahwa Pamong Praja, ini semua ASEAN ini kan dianggap Pamong Praja ini. Pamong Praja itu dia bekerja, baik itu yang sudah dianggarkan, dia kerja yang tidak anggarkan, yang tidak pakai uang dan lain. Dia punya kemauan, motivasi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa harus bisa untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, sekaligus saya juga mau melihat sendiri, karena proyek ini kan air minum kan sudah ada, hanya kok belum bisa mengalir. Nah, ternyata kan tidak mendapat laporan saja. Kalau laporan kan hanya ketahuan saya bahwa pipa bocor. Nah, yang kita ketemu ini kan bukan pipa bocor, tapi pengusakan pipa. Nah, ini yang membuat air tidak jalan. Saya belum tahu, tidak tahu. Nah, unsur kesengajaan mungkin ada kalau kita melihat di lokasi tadi, karena sudah tahu pipa itu dirusakin sama mereka sendiri, itu namanya kan rusak karena tanpa izin. Ya, terus tidak kembalikan seperti semula lagi kan. Nah, listrik kan sudah berjalan, jadi trouble-nya di listrik itu kan berarti kan kita skema dengan PLN. Nah, listrik sudah berjalan, sudah bisa kita kasih naik air. Tadi kan lihat sendiri, air kan dibakar besar banyak tadi. Nah, tapi distribusinya tidak bisa. Ada beberapa desa yang saat ini, kalau yang ke kanan tadi itu sampai ke desa Panama mungkin sudah masuk ke BNHD. Nah, sementara yang ke Hwalea dan sekitarnya, melalui dan sekitarnya, nah air tidak mengalir sama sekali karena ada kerusakan kerusakan berat pipa yang memang sengaja dilakukan oleh orang, atau memang orang itu memang dia sadar untuk merusak ini barang ini. Jadi bukan tanpa sengaja, bisa juga ada kesengajaan, bisa juga tanpa kesadaran dia merusak tanpa dia memperbaiki. Bilang tanpa izin. Kemudian alat berat, merusakkan kuari itu kan sampai pipa yang tingginya hampir 10 meter itu kan turun ke bawah dan patah, jatuh semua itu. Nah, itu kan pengaruh elevasi terhadap distribusi air yang ke desa, baik itu di Melewiting, khususnya yang jauh itu sampai ke desa Mampir. Jadi dia memutar lewat Roma, dia ke Kelikur, ke Bareng, terus lowong sampai ke desa Mampir. Nah, kita tadi pasang di bagian bawahnya saja. Kita uji coba lagi nanti apakah tekanan itu bisa sampai, karena survei awal itu titik yang ada di situ harus di atas. Nah, di atas yang dia turun supaya tekanan itu melewati beberapa bukit nanti, baik di Melewiting punya, daerah Roma, terus sampai ke desa Mampir. Ya, kalau sudah tersambung sudah pasti bisa. Tadi saya lihat ada 10 lebih pipa yang harus di ya
diganti, ada yang harus dilas bocor-bocornya, yang harus kita perbaiki. Dan hari ini kalau memang rampung, hari ini sudah mengalir ke Desa Balea. Mudah-mudahan lah. Ya tadi kan sudah kita langsung action untuk suruh tutup, tidak boleh. Ini kita akan panggil ke oleh Pak untuk minta pertanggungjawaban dia. Nah ini kan masyarakat kita juga kan, masyarakat kita, ya kita coba dengan mereka berbicara, memberikan peringatan pada mereka. Terus bagaimana dengan kerusakan itu menjadi tanggung jawab siapa? Ini kan musim kemarau ini. Nanti itu kan sudah dibuat jebakan air ya, jadi sudah tinggal sekarang untuk masuk ke Balauring itu desanya harus ada satu bak lagi, jadi dari daerah mata airnya harus masuk ke bak dia untuk dia tampung, baru dia distribusi lagi ke masyarakat. Nah kita sudah pastikan bahwa pipa ini sudah tersambung dan air itu sudah ada, sekalipun air mungkin kecil ya kecil, berarti kan tinggal aja dia nampung lagi yang ada di atas. Nah itu untuk desa Balauring, tapi bukan untuk satu desa, dia hanya melayani 1-2 dusun yang ada di bagian bawah pesisir sedikit, yang berarti dari Surlaleng, Bajo, mungkin di ujung pasir, sama dengan pasar sedikit yang ada di situ. Nah itu untuk membantu. Nah jaringan utama desa Balauring itu ambil dari WILE yang ada di Hingalamaming, yang di bawah itu ada bak itu. Yang tadi juga sudah dilakukan perbaikan pipa karena ada bocor, ada apa dan lain-lain, ada patah dan lain-lain. Nah itu yang nanti daya tampungnya besar untuk bisa menjadi jaringan utama, di backup sama yang tadi yang kita pasang di Suraleng. Dengan pola seperti begini ya saya yakin ya dalam bulan Juli ini sudah bisa loh. Ini kalau kita sisir tiap minggu, kita tambakti lagi. Ini kalau PU ini kan saya suruh tiap hari jalannya, ya. Bila perlu mereka ada yang berkantor di sini. Ya tiap hari jalan sampai tuntas pemasangan pipa supaya kita bergeser ke kecamatan lain. Ada yang gunakan dana pemeliharaan, ada yang tidak. Ini kayak kita di sini kan tidak pakai dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan untuk khusus jaringan pipa yang ada di Welaing, itu berarti yang ada di atas. Sementara yang masuk ke Balauring kan tidak. Itu tidak sumbernya dari Welaing, dia punya sendiri. Nah, itu ya kita kerja bakti semua tadi itu. Ya desanya kita memang minta kepala desa. Kita tidak panggil masyarakatnya. Kita mau melayani masyarakat. Mereka sekarang kan hari pasar, jadi mereka silakan berdagang. Rata-rata masyarakat desa ini kan berdagang sama nelayan. Ya kalau hari Sabtu ini berarti kan hari pasar. Jadi mereka tidak mungkin. Kalau di hari lain pasti datang. Tapi orang di sini kan pedagang semua. Hari Senin dia harus ke Walang Sawah, hari Selasa dia harus ke Lewayang, hari Rabu dia jaga di Balauring, Kamis ke Ria, Jumat dia harus sholat, nah, Sabtu dia datang pasar lagi. Ya, jadi kalau listrik itu kan dengan lembaga, dengan instansi vertikal, dan itu kan sudah diupaya untuk bisa, dan ini kan sudah mulai normal lagi, dia atur bagaimana dia bisa mengalirkan air. Kan butuh waktu hanya 2,5 jam saja air naik dari sumber mata air ke atas, itu berarti kan cepat, tekanannya kan tinggi di pompa. Nah terhadap pipa-pipa yang ada ini sementara dilakukan perbaikan, tetapi bukan berarti kita tiap saat memperbaiki terus. Harus juga masyarakat juga ikut partisipasi dalam kerusakan pipa kayak desa Melewiting, kan rugi kan mereka. Rugi, nanti teriaknya air tidak ada, air lain ada pasang pipa tidak ada air lah. Memang tidak ada air karena pipanya kalian rusak di depan mata masyarakat sendiri, tidak pernah mereka berbuat sesuatu. Tidak di mana, bak kan ada tadi kan, berarti kan air itu kan ada, hanya distribusinya ini karena tadi orang dengan sengaja ya dia berpikir kan bukan barang dia, tapi itu kan barang negara, fasilitas negara yang dinikmati oleh masyarakat. Nah sekarang kan desa Penama sudah konsumsi, arah Mengi ke Melewiting kan sangat dekat, ya kan.
Itu kan nyambung Aramengi Melwiting. Nah, kenapa Melwiting tidak konsumsi air? Kenapa hingga Lamengi tidak? Kenapa oleh tidak? Kok Panama bisa? Panama yang nggak bisa. Iya, karena memang pipa belum ada rusak ke sana, yang rusak kan ke sini. Nah, kita nanti sisir lagi dari Panama terus sampai Buriwutung. Kita mau memperbanyak. Jadi kalau desain air itu kan masyarakat harus konsumsi 24 jam. Dengan nanti sambungan rumah masuk 2 meteran untuk bayar. Jadi kalau dia mau boros dia buka keran terus kan dia bayar meteran. Nah itu. Tapi kalau memang debit kurang, apa volume tampungan kurang, berarti kan perlu waktu. Berarti diatur tadi pakai sekian jam ke sini, sekian jam ke sini, sekian jam. Makanya tadi kita rencana ada kita membuat lagi, memperluas lagi bak air. Yang tadi sudah kita coba untuk mengukur tadi dapatnya 900 kubik lebih lagi. Nah kalau 900 kubik lebih tambah dengan yang 200 berarti sudah 1100 lebih. Dengan 1100 lebih berarti cadangan air di Kedang kan sudah cukup sebenarnya. Ini kerja pelayanan masyarakat kan bukan kerja politik. Kalau kebijakan politik ya, kalau kerja kan memang tugas kepala daerah untuk melayani masyarakat. Salah satunya apa melengkapi pelayanan dasar tadi. Nah, kalau orang dia buat trik politik itu urusan orang. Yang penting air masyarakat dilayani oleh dekatnya pelayanan air bersih, air minum. Nah, kita tetap berjalan karena trouble makernya bukan ada di kebijakan lagi. Bukan juga ada persoalan air tidak naik lagi. Nah tadi kan sudah lihat sendiri tadi kan, itu berarti masyarakat yang tidak turut menjaga. Ini mereka berpikir pipa sudah lewat sudah mau kasih rusak tidak ada. Nah, masyarakat menjaga karena air itu kebutuhan utama mereka. Tahun depan kita lihat ada anggaran yang sudah ada untuk tahun ini. Kalau itu di-cut kita kembalikan kalau situasi sudah normal. Nah, yang lain kita sambung di tahun depan supaya persoalan air kan selesai untuk sampai masa-masa yang akan datang. Tidak ada masalah. Kita geser ke isu air bersih tapi di kecamatan yang lain. Ini untuk menyemangati pemicu bahwa kita itu bisa melayani masyarakat dari semua aspek. Jadi asal kita punya kemauan untuk melayani. Nah itu di situ. Jadi bisa saja. Jadi ada yang saya bilang tadi ada kegiatan non anggaran, ya toh? Ada kegiatan yang memerlukan anggaran. Nah ini kan pipa sudah ada, sudah pasang pipa sudah punya semua. Tinggal kita pasang yang lain. Mana yang bocor kita punya pipa cadangan ada ya kita ganti. Nah itu kan tidak perlu. Nah kecuali biaya include di dalam biaya perawatan. Nah itu yang langsung kita buat tadi itu. Masyarakat Kedang mah sudah sabar. Yang tidak sabar kan orang yang punya tujuan politik lain. Ya kan? Karena air sudah sampai di Kedang. Air kan sudah sampai di atas, sudah sampai, hanya tertahan karena persoalan pertama kan listrik ini kan instansi vertikal. Nah mereka punya skema ada yang kita satukan skema itu jalan. Yang kedua jaringan dirusakkan oleh orang. Nah, kita tidak ikut bertanggung jawab semuanya lepas kemudian pemerintah yang disalahkan kan tidak. Ini kan pelayan terhadap semua. Apa rencana berikutnya? Ada kerja bakti di mata air mana lagi? Masuk air. Ini kan Kedang ini kita dorong sampai dengan Juli ya. Saya lagi inventarisir untuk mungkin di Posiwatu Lamalera. Kecamatan London. Ya kita coba. Nanti kita lihat lagi ada di ATD. Tapi kita juga mau selesaikan masalah yang air yang turun ke Pasir Putih. Mengar.